Sobat Refman, kembali lagi kita di diskusi seputar koperasi. Kali ini bersama saya Arita Nugraheni, kita akan menjelajahi cerita-cerita inspiratif dari agen perubahan penggerak ekonomi kerakyatan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka perluasan diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dipersembahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Siniar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya menggelorakan semangat gerakan Ayo Berkoperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat berbasis Pancasila. Dan tentu saja, podcast ini menyemarakan Hari Koperasi Nasional ke-75 yang kita peringati pada 12 Juli 2022 yang lalu. Nah, seru banget kan? Biar teman-teman gak ketinggalan informasi dan acara dari Revolusi Mental ini, Sobat Refman bisa follow akun sosial media yang ada di bawah ini ya. Dan jangan lupa, di akhir acara nanti kita akan bagi-bagi hadiah menarik buat Sobat Refman yang bisa menjawab pertanyaan dari aku. Jadi simak sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita dengarkan dulu yuk sambutan dari Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK dan juga Bapak Ahmad Zabadi selaku Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat adalah cita-cita mulia, cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, para founding fathers kita. Dalam konteks ekonomi, agar bangsa ini mandiri dan berdaulat, maka dipilihlah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan Pancasila. Gagasan ekonomi adiluhung tersebut diijawantahkan dalam bentuk koperasi sebagaimana tertera dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokok guru ekonomi nasional. Saya, selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mendorong serta mendukung penuh gerakan Ayo Berkoperasi. Koperasi harus berubah dan bergerak menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan gerakan revolusi mental berkooperasi. Selamat atas terselenggaranya program podcast kooperasi. Mari para generasi muda, kita bersama-sama sukseskan gerakan Ayo Berkooperasi. Sebab bilang kooperasi itu hanya untuk kalangan tua, jadul, dan lulus simpan pinjam. Sudah saatnya koperasi ditangani anak muda dan kaum milenial. Karena itu, dibutuhkan revolusi mental oleh anak muda mengenai koperasi. Oleh karena itu, sangat pas dan brilian bincang-bincang koperasi melalui podcast menyasar kalangan anak muda dan milenial. Saatnya anak muda terlibat aksi nyata, gerakan menggelorakan Ayo Berkoperasi. Selamat berdiskusi, memperbincangkan kemandirian, kedaulatan bangsa, dan revolusi mental melalui koperasi. Ayo, generasi muda, ikut berkontribusi bersama dalam gerakan Ayo Berkoperasi. Sobat Refman, koperasi memiliki peran penting membangun perekonomian bangsa. Koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya lewat asas ekonomi kerakyatan. Namun sayangnya, perkembangan koperasi saat ini masih berjalan lambat. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat 127.846 koperasi aktif di Indonesia hingga akhir 2021. Jumlah ini hanya meningkat 0,4% dari tahun sebelumnya. Menurut sumber yang sama, jumlah anggota aktif koperasi per Juni 2022 adalah 27 juta orang. Artinya, baru sekitar 10% dari populasi di Indonesia yang bergabung dengan koperasi. Koperasi tentunya perlu bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan.
teknologi menjadi kata kunci dan bagian penting agar koperasi lebih kompetitif dan dilirik kaum muda. Nah, podcast episode kali ini akan mengangkat topik success story anak muda ekonomi kerakyatan dan koperasi untuk mendiskusikan lebih dalam tantangan yang sedang dihadapi koperasi saat ini. Kita perkenalkan narasumber kita hari ini ada Mas Arif Rabik, Ketua Yayasan Bambu Lestari dan Advokat Wanatani Bambu Berbasis Desa. Halo Mas, apa kabar? Baik, Arita. Dan narasumber kedua kita ada Mbak Ivoni Zakaria, Founder, Ketua Umum dan Eksekutif Produser dari Kinaria Co-op. Halo Mbak, apa kabar? Luar biasa. Oke, aku mau mengawali diskusi ini sebelum kita membahas tantangan dan juga menyoal koperasi. Ke Mas Arif dulu. Dalam kerja-kerja di Yayasan Bambu Lestari ini, apa sih yang memotivasi YBL untuk menggagas entitas usaha kolektif yang melibatkan masyarakat sekitar? Sekarang kan Indonesia memiliki tantangan lahan kritis yang begitu luas, ya, 25 juta hektar lahan kritis di dalam kawasan hutan, dan bisa dibilang sampai 100 juta hektar lahan kritis, lahan tidur di luar kawasan. Berarti masalah ini adalah kesempatan juga. Dan petani desa yang jadi penyanding lahan degradasi ini perlu bekerja sama dalam satu kolektif yang tepat guna untuk aktivasi lahan kritis ini. Dan bambu dan Yayasan Bambu membawa satu alat, yaitu bambu. Sebenarnya sistem wanatani bambu, artinya bambu harus tumpang sari dengan temannya. Ada yang akar pendek, akar menengah, dan akar tunggal yang bekerja sama untuk restorasi, untuk hidupkan kembali lahan tidur, untuk jadi forest asset, aset hutan yang bisa jadi masa depannya Indonesia dan masa depan kolektif tersebut. Oke, jadi berangkat dari keresahan lahan-lahan tidur yang kemudian mengajak kawan-kawan petani untuk bersama-sama bagaimana ini kita meningkatkan dan mengoptimalkan lahan yang ada. Kalau dari Mbak Ivoni, apa sih Mbak keresahan yang dulu menghinggapi Mbak nih untuk kemudian aku harus mendirikan koperasi nih, Kinaria Co-op? Ralat sedikit ya, sebenarnya ini ide dari adik-adik, bukan dari saya. Oke. Jadi mereka waktu itu umurnya 14 tahun. Nah, mereka mau melakukan sesuatu sosial waktu awalnya itu, tetapi bingung mau ngapain. Tetapi dari mereka bisa berkarya. Ada yang bisa musik, ada yang bisa kamera, ada yang bisa nulis. Nah, di situ mereka mengidekan ya, kalau kata anak-anak so ide aja gitu loh. Nah, mereka so ide bikin film yuk Kak, gitu kan. Nah, waktu saya nanya kenapa film? Film tuh kalau udah ditonton orang duitnya banyak Kak. Jadi kita bisa buat bantu banyak orang. Itu awalnya. Ini adik-adik yang dimaksud ini siapa? Anak. Kapan? Di mana? Tahun waktu itu kejadiannya November waktu kami kumpul ya, November 2013 di Lipo Cikarang, dan mereka adalah siswi SMA beberapa sekolah yang ada di situ. Oke. Waktu itu mereka kelas 1 posisinya, kelas 1 SMA. Terus ada yang SMP-nya juga gitu. Jadi ini biar memotivasi Sobat Refman juga nih bahwa gerakan itu juga bisa berangkat dari hal-hal yang kita sukai. Ya. Film mungkin, Ya. dan kalau dalam konteks Yayasan Bambu Lestari mungkin juga berangkat dari hal-hal yang ada di sekeliling kita, bambu, tanah kritis. Betul sekali. Nah, yang belum dinilai dengan baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu karena tadi udah diceritakan awal mulanya 2013. Kalau YBL sendiri mulai punya concern terhadap usaha yang melibatkan komunitas ini dari kapan, Mas? Kalau Yayasan Bambu berdiri sejak 1993 dan sistem kerjasama kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan beberapa kolektif di tingkat desa itu mulai di 2015. 2015. Ya. Oke, di 2015 itu sampai sekarang nih
apa sih tantangan dari, kan bisa jadi animo di awal tinggi, animo di tengah udah mulai kendor nih, di akhir atau belakangan ini sudah hampir tidak ada. Seperti apa tantangan partisipasi dari teman-teman petani di sana? Ya saya rasa akses dan akses ya jalan, akses ilmu, akses finansial, akses untuk ekosistem yang bisa mendukung petani-petani di pelosok-pelosoknya Indonesia yang bisa dibilang ya jarang ada yang perhatikan mereka. Tapi mereka sebenarnya itu kuncinya untuk kita hidupkan kembali lahan tersebut. Nah, animo mereka tentu di awal itu cukup rendah karena ya kondisi mereka itu sudah bertahun-tahun kena ya eksploitasi dari berbagai macam maklar, tengkulak dan sebagainya yang berusaha untuk aktivasi sistem yang mungkin jangka pendek untuk menghasilkan produk ya hasil hutan atau hasil hutan bukan kayu dan petaninya itu sudah kena beberapa siklus eksploitasi itu. So program baru yang punya aspirasi yang tinggi untuk kembalikan hutan yang dulunya ada itu mereka agak ginilah, agak pesimis. Jadi di awal sudah ada tantangan untuk meyakinkan bahwa program ini tuh berkelanjutan. Tantangan itu terbesar. Secara finansial, secara sosial dan juga secara ekologi. Kalau di Mbak Ivoni, Mbak, waktu awal-awal mendirikan bersama teman-teman ini, apa kendala terbesarnya? Karena kan mengumpulkan kawan-kawan ini tidak mudah ya. Beda kan satu orang, satu ide gitu. Apa tantangannya, Mbak? Karena ini benar-benar di Gen Z ya. Itu lebih asik sih menurut saya. Oh gitu. Lebih gampang. Kalau saya masuk ke usia yang mahasiswa aja, udah mulai pakai nalar kan mereka. Ini mungkin jadi apa enggak gitu kan. Nah kalau anak-anak Gen Z itu enggak. Jadi buat mereka adalah ya udah daripada ngomong doang mendingan kita kerjain aja yuk gitu kan. Jadi langsung, tetapi kendalanya karena kita kan masuknya di dalam film ya. Nah idealisnya gitu ceritanya waktu dulu kirain anak-anak ini mau bilang, Om kita mau bikin film bantuin kita dong. Ada yang bantuin gitu, ternyata nggak ada. Tidak semudah itu ternyata. Iya, tidak semudah itu. Jadi sebenarnya untuk membuat satu film sampai jadi dari mulai riset dulu kan. Dari riset, praproduksi, produksi sampai akhirnya post pro, marketing dan lain-lain itu sangat refman banget. Tapi mereka tangguh Mbak menjalani semua proses itu? Iya, karena talenta mereka beda-beda. Jadi ada yang ngerjain di riset, ada yang ngerjain di ada yang ngerjain di produksi. Nah udah yang diproduksi anak-anak yang lain gak ikut. Mereka udah tahu diri sendiri gitu. Oh gua gak bisa tuh bagian itu, bagian lu lah gitu. Ini karena udah mention Gen Z nih, Gen Centennial, ini kan juga jadi tantangan nih. Koperasi itu kayak identik dengan generasi tua. Di Mbak Foni ini gimana Mbak? Apakah itu benar adanya stigma itu atau sebenarnya justru tidak? Anak muda tuh punya semangat, cuman bagaimana kita mendeliver pesan dari koperasi ini? Kalau menurut saya dari sisi bahasa, koperasi apa itu? Toko gitu kan? Tempat gue beli dasi, beli setip, beli topi kalau ketinggalan. Tetapi top of mind-nya masih itu ya? Ya, koperasi kalau bahasanya menggunakan koperasi. Nah, kalau di kami menggunakannya itu startup. Sama aja kan. Mereka juga collect money, ngumpul-ngumpulin. Gue mau bikin film nih, bantuin dong. Gitu. Nah, kalau mau di searching memang ada. Itu waktu 2014 mereka memulai. Mereka mengajak semua teman-temannya patungan 50.000. Gitu. Patungan 50.000. Mereka bilangnya jadi co-producer. Dengan 50.000 udah menjadi co-producer di film kita, gitu. Nama kalian muncul di credit title, gitu. Jadi co-working space. Nah itu sampai detik ini tetap terbawa. Jadi Kinaria itu
simpanan pokoknya 50.000. Tapi ini jadi insight yang menarik bahwa sesederhana top of mind ya Mbak, koperasi masih diasosiasikan dengan kantin, beli dasi gitu kan. Itu yang perlu kita ubah sebenarnya. Mungkin ya bisa dengan tadi menggunakan kata startup gitu ya. Kalau di Mas Arief ada nggak sih tantangan untuk merangkul teman-teman muda ini? Ya saya rasa kalau dalam bahasa Inggris ya ada fenomena brain drain ya. Berarti semua anak-anak muda, Gen Z, milenial pun yang kreatif dan punya inisiatif tinggi itu biasanya melarikan diri malah dari desa-desa yang bisa dibilang tertinggal. So kalau tantangan kami itu gimana cara untuk membangun satu model, satu startup untuk tarik mereka balik ke desa. Nanti kita bikin film bareng aja. Ayo, mantap, let's do it. Kalau terakhir berarti kayaknya ini anak-anak muda ini gitu ya? udah ikut kenari ya malah. Kemudian jadi membalikan konsep yang umumnya ada bahwa koperasi itu bukan tentang generasi tua, bukan sesuatu yang old school gitu ya. Ini tuh anak muda. Cara pandang aja. Cara pandang, tapi itu hal yang paling penting diubah kan Mbak, karena tidak terlihat kan cara pandang itu, nggak bisa segampang kita bikin teh kelihatan bentuknya. Tapi karena cara pandang tidak kelihatan, itu yang jadi tantangan kita. Nah, program teranyar nih yang melibatkan anak muda apa Mas di Yayasan Bambu? Ya, kalau Yayasan Bambu kan kami masih di awal proses membangun sistem-sistem kolektif di Provinsi NTT, Kalteng, Kalbar, Jawa, NTT, Timur. Kalteng, oke. Ya, dan proses yang paling gampang untuk mengangkat visi restorasi lahan kritis, lahan tidur dengan bayangan yang jelas, aset hutan yang bisa mereka kembangkan dalam, let's say, 10 tahun ke depan, itu dari bibit yang kita masuk ke pembibitan, di pembibitan kita tumbuhkan sampai plus minus 2-3 meter lah. So gotong royongnya kami itu dari mama-mama bambu atau ibu-ibu pelopor di NTT yang mengajak generasi muda untuk budidaya bambu. Berarti udah ada ya mengarah untuk merangkul teman-teman muda dari generasi yang sebelumnya. Mbak, kalau di Kinarya kayaknya nggak perlu ditanyain lagi ya. Kita akan bikin film. Pasti, iya. Udah dibuka, udah berjalan juga. Ada program yang sudah berjalan itu siapapun yang mau casting boleh. Terus jangan khawatir nggak bisa bikin film karena film pertama kita juga anaknya nggak bisa bikin film semua. Tapi artinya gini loh, yang penting dengan anak-anak Gen Z itu kita encourage mereka, you can do it. Apapun lah, lakukan aja dulu. Nah kita nih yang udah dewasa, jangan suka bilang, wah kok gitu, salah, kayak gitu. Nah kabur mereka. Tapi ini aku jadi mau tanya kebalik nih, kalau sebelumnya aku menanyakan apakah ada anak muda di koperasinya, kalau di Mbak ada ada generasi seniornya nggak Mbak? Saya? Ada. Jadi para founder mau nggak mau kan tetap. Dan mereka pun nggak risih dengan adanya kita, karena kita menggunakan panggilannya di kita itu kakak. Jadi ada beberapa teman-teman dari pemerintah juga yang bergabung dipanggil kakak sama anak-anak. Mau dia jabatannya apa? Mau deputi kayak mau apa tetap dipanggil kakak. Kayak gitu. Jadi lebih erat aja gitu. Kalau kakak kan mau tepok-tepokan gitu. Jadi memang nuansa yang dibangun juga nuansa yang egaliter gitu ya, setara, kakak adik gitu ya, kekeluargaan sekali. Menarik banget ya, aku boleh gabung nggak ya Mbak? Kok boleh, harus. Ayo. Kan katanya Presiden 129 juta milenial, nah itu angkanya dari mana saya juga bingung ya. Nah, tapi kalau karena dia Presiden percaya aja gitu ya. 129 juta kita akan ajak bikin film semua. Tapi gitu. Sekarang milenial sudah bukan generasi paling muda Mbak. Kita kan Z kan, Centennial. Malah ada Alpha sekarang. Oh iya, ada Alpha bener. Jadi sudah ada Alpha di Kinarya. Ada 9 tahun. Wow. Serius Mbak? Iya, 9 tahun bikin animasi.
Menarik sekali. Diminta orang tuanya menyetujui. Oke, itu anggota sudah disebut anggota koperasi. Nah, kalau bisa kita ajak yang umur 9 tahun membibit bambu. Bikin bambu. And then film time lapse. Jadi ini buat sobat Refman di rumah ternyata tidak terbatas usia untuk menjadi anggota koperasi ini. Dan contohnya di Kinaria Co-op itu malah udah mulai banyak SMP sekarang. Tadinya kan mereka dimulai dari anak-anak itu ya, 300-an anak. Mereka patungan, cari dana sendiri kayak gitu. Sekarang udah berapa Mbak anggotanya? Bulan ini masuk 2000-an. Wow. Bulan ini ya. Luar biasa. Jadi kan kita baru buka Juni. Sekitar 8 ya. 8 ribuan. Luar biasa. Ya lucunya ya karena mereka nggak berasa ini koperasi. Dan juga tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan koperasi yang punya semangat lainnya ya. Misalnya Iya, jadi kayak gini misalnya bambu. Ya udah nanti filmnya memasukkan tentang bambu. Oke. Kayak film pertama kita memasukkan tentang ikan keramba, nelayan keramba gitu loh. Sama tuki, konservasi kita masukkan di situ. Oke, menarik. Ini aku balik ke Mas Arif. Mas, sekarang ini kan koperasi itu didorong untuk mengadopsi teknologi digital. Kalau di Yayasan Bambu seperti apa Mas penerapannya? Berarti dengan katanya Mbak Yvonne tadi, itu startup kita ada plus minus 400 ibu-ibu pelopor yang mengajak 10 sampai 15 anggota untuk menghasilkan 8.000 bibit bambu dan beberapa jenis yang berbeda dalam sistem Wanatani atau tumpang sarinya. So, hub-hub atau buku-buku node-node startup ini, itu sekarang kita sudah membantukan mereka dengan smartphone untuk berkolaborasi, konsultasi, kolaborasi, komunikasi tentang tantangan, solusi, dan bagaimana caranya untuk mereka itu tukar pikiran dan tukar ilmu tentang bagaimana caranya untuk mengajak anggota yang baru untuk menanam visinya Desa Bambu di hati dan di pikiran. Dan ibu-ibu ini apakah mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi seperti smartphone gitu? Ya saya rasa pelan-pelan mereka bisa lah. Mulai dari WhatsApp, pokoknya yang lebih binary lah. Ya. Lalu gimana caranya untuk kita integrasikan foto, lalu geotag, share log. Udah semakin mengarah ke Internet of Things ya, semuanya bisa terhubung dengan internet. Betul. Kalau untuk membantu sistem koordinasi, konsultasi, dan komunikasi. Jadi pemanfaatan teknologi itu tidak sebatas misalnya untuk pendaftaran ataupun informasi, campaign, tapi sudah digunakan untuk membantu kerja-kerja di bawah YBL. Sekaligus. Iya, berarti kalau dan terus terang kami masih membangun sistemnya dan ada jatuh bangunnya lah di proses itu, dan saya rasa industri 4.0 itu perlu kolektif atau critical mass yang cukup besar sebelum semuanya benar-benar bisa jalan dengan baik. Menarik. Kami benar-benar di startup phase yang ya masing-masing anggota itu masih starting up lah. Kalau di YBL ada pembagian anggota antara ibu-ibu dengan bapak-bapak dan anak muda atau semuanya membaur aja, Mas? Kami upayakan untuk mengajak ibu-ibu dulu. Untuk memastikan visi melalui ibu-ibu pelopor. Karena ya dari semua research kami itu ibu-ibu memang lebih gampang untuk mulai memikir tentang lahan kritis. Bapak-bapak kan punya banyak kesibukan dan sebagainya. Berarti kami mulai dari ibu-ibu dan pelan-pelan kami ajak dan mengundang bapak-bapak untuk ikut dalam proses yang sudah jalan. Jadi memang dimotori diawali oleh ibu-ibu dulu. Betul sekali. Mbak Yvonne, ada nggak, kalau aku ragu nih bertanya soal penerapan teknologi di Kinaria, pasti sudah dari dulu ya? Kita pakai kalau anak-anak daftar itu iklan dikit ya.
bit.ly garis miring berani wujudkan mimpi. B, W sama M-nya huruf besar gitu ya. Nah, bisa ada di sini nggak ya? Berani wujudkan mimpi. Nah, once adik-adik itu ngeklik itu, mereka secara kooperasi mereka kasih tahu data diri. Oke. Nah, lalu mereka di situ ditanya, kamu kalau di film mau berperan sebagai apa? Artinya apakah kameramen, editor, apa tuh make up, misalnya wardrobe, whatever lah, mereka boleh isi 1, 2, 3 atau lebih, diisi semua juga boleh gitu kan. Nah setelah itu nanti ada pernyataan karena ini mereka di bawah umur semua kan ya, kasih tau orang tua gitu. Ya which is anak sekarang juga udah bisa ngisi sendiri tetapi paling enggak buat Kinaria kalau kenapa-napa kan ini loh ada pernyataan kayak gitu kan. Nah lalu begitu mereka submit nanti mereka akan mendapatkan email. Nah di email itu khusus untuk pelajar lah ya, pelajar mahasiswa. Mereka bisa ngeklik satu, itu kita akan membaca talent mappingnya mereka. Oke. Nah jadi mereka boleh memilih, aku pengen menjadi sutradara, paling banyak gitu ya. Semua juga mau jadi sutradara gitu kan. Nah tetapi ternyata dia anaknya introvert gitu, kan agak sulit. Gitu. Nah setelah itu mereka biasanya ya udah deh Kak, aku bisa pindah ke sini. Gitu ya. Gitu loh ceritanya. Itu dari satu sisi kalau pendaftaran, jadi masuk ke Kinaria itu ada beberapa pintu. Yang itu sisi anak-anak kan. Nah kalau tadi ditanyanya yang dewasa, kami masuk dari audisi produk UMKM. Oke, audisi. Nah kenapa? Contohnya lagi syuting. Ini kan bisa pakai produk UMKM. Betul. Nah tetapi produk ini kan kita nggak tahu produknya siapa. Ya udah di audisi aja. Nah kalau yang di audisi itu lengkap tuh. Jadi mau seperti apa? Contoh di film pertama yang kerjain bareng itu film kedua sebenarnya brandingnya belum bagus gitulah. Masih keripik ibu siapa gitu kan, mainstream banget gitu kan. Terus anak-anak, Kak kita brandingin yuk, dengan sukarela loh mereka. Jadi kadang kolaborasi itu spontan aja ya. Kita brandingin kayak... Kak enak soalnya gitu. Menarik. Ibunya juga akhirnya dapat benefit. Dari teman-teman juga mengasah kemampuan untuk branding. Jadi akhirnya luas sekali ya. Luas. Jadi hari pertama taman belajar ini betul. Jadi hari pertama tuh kita brainstorming ibu-ibu dulu ngomong masaknya gimana, anak-anak dengerin. Gitu kan. Terus hari kedua gantian. Anak-anak yang paparan. Gimana kalau produknya kita kasih nama Choose Me, Gimaku. Apa itu Gimaku? Gigit dan makan aku kayak gitu. Itu kan ada gambar ikan gitu kan. Bahkan ide-idenya tuh juga renyah-renyah khas. Iya, Choose Me itu stick cumi tadinya. Jadi Choose Me gitu kan. Nah kalau untuk seumuran saya kali gak kepikiran gitu ya. Tapi penggunaan teknologi, maksudnya secara umum itu sudah dimulai sejak Kinaria berdiri atau baru belakangan ini aja Kak? Kinaria berdiri karena kita nggak punya duit banyak. Jadi untuk mengeduket adik-adik yang di pulau, waktu itu kita kan bikin di pulau, yang pertama Pulau Kendari, yang kedua Pulau Seribu. Gitu kan. Nah mengeduketnya gimana? Waktu itu pakai video call. Pakai video call itu minta tolong pemerintah daerah, anak-anak kumpul digituin, terus kami ngajar, that's it. Kalau sekarang udah pakai Zoom, gitu kan. Nah tapi kalau sekarang kita udah benar-benar saling terintegrasi. Jadi platform yang kita gunakan bahkan bisa dipakai adik-adik jajan di kantin. Kayak gitu ya. Bahkan kalau generasi muda tuh tipikalnya langsung kayak menggurita gitu ya, apa-apa langsung mereka pakai integrasi. Kan, buat jajan waktu itu sempat kita shutdown beberapa jam, lagi maintenance lah ya. Nah itu anak masuk komplainnya, kok aku nggak bisa pakai ya? Loh, kok mereka tahu ya? Oh aku pakai buat jajan, katanya gitu. Oh baiklah. Mereka berlangkah-langkah lebih maju. Iya. Nah, ini Sobat Refman kita belajar nih ternyata perlu untuk mengubah mindset soal koperasi. Mungkin dengan top of mind kita nih perlu dirubah karena Kinaria membuktikan bahwa anak muda terus penerapan teknologi bukan hal yang asing
bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia? Sangat menolong. Sangat menolong. Termasuk juga yang terjadi di Yayasan Bambu. Pemanfaatan teknologi juga bisa digunakan adaptif bersama ibu-ibu di sana. Nah, aku pengen tahu nih cerita dari Mbak Yvonne sama Mas Arief, apa sih yang momen paling haru ketika ini kan pasti ada naik turun ya, pasti ada aduh capek banget, tapi apa sih momen haru yang membuat ini tuh patut diperjuangkan? Dari Mas Arief dulu. Kalau dari kami di akhir 2021, di awal Desember, ibu-ibu mama-mama bambu itu menghasilkan dari 7 kabupaten 2,8 juta bibit bambu. 2,8 juta bibit bambu. Dan waktu dari pemerintah ada proses pembayaran untuk bibitnya, itu sampai pokoknya luar biasa testimonial mereka terhadap visi restorasi lahan kritis, dan bahwa mereka akan beli kulkas, beli TV untuk suaminya supaya suaminya nggak kemana-mana, dan pokoknya beli motor, dan saya rasa itu collective action itu yang jadi luar biasa. Berarti LIM-nya dengan kinerja kolektif yang mengangkat kepercayaan mereka terhadap kolektif tersebut. Ya. Dan saya rasa itu yang jadi tantangan koperasi, dan gimana caranya supaya hubungan kita itu bisa bisa sembuhkan lecet-lecetnya kepercayaan mereka. Masyarakat ya, betul sekali. Karena bagaimanapun juga eksploitasi itu kan pengalaman yang traumatis ya. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dan kembali mempercayai program baru. Gitu. Kalau Mbak Yvonne apa Mbak, momen paling haru nih di Kinaria? Momen paling haru itu ya tadi saya udah sebutin ya, pada saat mereka mau melangkah, mereka tanya, Om, Tante, itu nanyanya sama movie maker loh ya, gimana ya caranya bikin film, bisa diajarin nggak? Ternyata nggak gitu kan. Ya udah, mereka tetap berjuang, tapi yang paling haru adalah saat mereka urunan. Oke, yang 50.000 tadi? Iya, 50.000. Nah, finally mereka nggak hanya mengumpulkan 50.000 gitu. Iya, bahkan sampai puluhan juta. Wow. Karena bikin film kan bukan murah gitu ya. Nah, di situ mereka sampai nggak jajan nggak apa-apa. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita sampai menyentuh mereka punya needs, itu mereka nggak masalah sih suruh nabung. Iya. Dan dari resilience-nya tuh kayak kadang mau ya mereka gitu. Nah, jadi mereka bisa menabung, nggak ada yang suruh loh, gitu kan. Terus mereka sampai makanya tadinya cuman film doang, jadi unit bisnisnya segambreng gitu kan ya, gara-gara mereka juga. Tahu-tahu, Kak, kita cari uang dengan cara bikin makanan yuk. Finally punya restoran dong, kayak gitu kan. Kak, kita bikin kaos dong, ini salah satu kaos We Change. Nah, kalau Refman kan ayo berubah. Ayo berubah. Nah, mereka sampai punya satu tagline We Change ini, menurut mereka kita duluan kasih contoh, baru kita ngajak orang. Benar. Luar biasa banget. Jadi tadi itu ya Mbak Yvonne, momen harunya ketika teman-teman muda ini mau berkorban uang jajan. Kalau di Mas, mereka ketika ibu-ibu mamah-mamah bambu ini untuk pertama kalinya mungkin ya bisa beli sesuatu yang sebelumnya tak terbeli. Nah, selain momen haru nih, ada nggak momen yang tak terduga yang mungkin kayak, wah ada ya kejadian kayak gini di komunitasku gitu, Mbak Yvonne? Waktu pandemi, jadi rencananya tuh kita mau nonton filmnya itu bioskop pastinya kan. Nah, pandemi dong, gitu. Nah, waktu pandemi itu ya udah mula-mula pikir cuma sebentar, nggak taunya lama gitu kan. Anak adik-adik yang dari tim IT yang memang nggak ikut syuting, langsung so ide lagi, Kak, kita bikin platform untuk nonton berbayar sendiri. Terus saya bilang, hah, nggak punya duit. Loh, kenapa pakai duit? Kita bikin sendiri, Kak.
Nah, jadilah anak-anak Unbrau waktu itu Brawijaya Malang. Saya belum pernah ketemu mereka pada saat itu. Mereka bikinin dan jadi. Dan bisa nonton. Dan bisa nonton ceritanya. Jadi solutif tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak ya. Karena kan mereka owner juga kan. Artinya di situ. Nah, di situ teman-teman yang film, adik-adik yang film kaget dong. Hah, keluar duit berapa kak? Enggak, mereka ini. Jadi tambah erat gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, nggak usah mikir gue dapat apa ya nanti. Nah, itu buat saya sih refreshment banget ya. Banget ya, benar-benar. Mereka tahan nggak tidur, tahan nggak main, tahan nggak nge-mall, nggak ada duit kan, habis buat modal judulnya gitu. Tapi bisa bikin sesuatu yang dinikmati bareng-bareng, gitu kan ya. Gitu. Ya itu buatku sih mengagetkan karena aku nggak mengarahkan juga ya. Nggak mengarahkan, terus aku nggak bisa IT sama sekali, jadi kan really blank gitu kan. Jadi mostly tuh ide-ide dari Kinaria tuh datangnya dari bawah ya? Jadi bukan dari teman-teman anggota. Asik banget sih, sumpah makin pengen gabung. Kalau Mas Arief ada nggak momen tak terduga nih di Yayasan Bambu? Ya saya rasa mirip-mirip dikit sama Mbak Ivon. Itu di zaman pandemi kan kita terpaksa sulit untuk mobilisasi teman-teman ibu-ibu, mama-mama Bambu, dan ada inisiatif dari koordinator kabupaten dan fasilitator desa untuk menggunakan Zoom, conf call untuk membantu ibu-ibu untuk koordinasi tentang kinerja mereka, dan setelah 2,8 juta bibit itu sudah dihasilkan dengan baik, itu malah mereka mulai rutin untuk checking in melalui Zoom. Berarti budaya conf call terbentuk di ya. pelosok-pelosok ya desa-desa tertinggal itu mulai bangun gara-gara gini ya, platform Desa Bambu juga terbentuk ketika pandemi itu justru mendorong kita untuk menjadi kreatif, jadi beda. Ini sekalian nih, karena pandemi ini kan juga masih menjadi momok ya bagi banyak orang. Apa sih kunci dari YBL dan juga nanti Kinaria itu untuk bertahan di momen pandemi? Karena banyak yang tumbang, usaha-usaha kolektif maupun koperasi tidak terkecuali. Gimana Bang Arief? Apa yang menjadi strategi untuk bertahan kala itu di masa pandemi dan bisa bertahan hingga sekarang? Ya, saya rasa kita juga cukup selamat dari efek-efek pandemi karena kita jauh dari gini ya, pusat-pusat populasi yang tinggi. Tetapi ya yang jelas industri 4.0 dan sistem social media dan proses untuk koordinasi, kolaborasi, konsultasi melalui WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Saya rasa itu benar-benar jadi salah satu key to sukses kita. Jadi memang beradaptasi dengan teknologi dan beruntungnya walaupun teman-teman anggota dari Yayasan Bambu ini ibu-ibu, mereka sudah merasakan ya ternyata bisa kok ketemu lewat Zoom, cari solusi lewat Zoom. Menarik loh. Padahal itu pasti udah jadi tantangan kan, udah takut duluan nih, ibu-ibu bisa nggak ya? Dan signalnya naik turun, mereka harus naik bukit untuk dapat sinyal. Jadi tantangan Indonesia Timur kan ya, sinyal itu masih. Menarik sekali, bisa jadi apa ya, penyemangat bahwa di sana aja bisa menghadapi tantangan ini, kenapa kita enggak? Kalau Mbak Ivon, strategi kunci bertahan di pandemi? Kolaborasi. Ya, jadi film itu bisa survive dan bisa mendapatkan dana untuk membuat another movie. Anak-anak kan punya mimpi untuk membuat 17 film. Berarti kan kita harus nonton. Nah, dengan nonton itu kan orang kan, aduh film apaan sih anak umur segitu yang bikin, pasti kayak gitu kan. Kita coba kolaborasi, misalnya adik-adik itu menciptakan tagline one ticket one mangrove. Jadi lo nonton film gua, lo udah donate one mangrove.
Kayak gitu. Sangat caranya untuk bertahan itu juga kadang turut serta menjaga lingkungan. Iya. Salah satunya mangrove. Jadi mereka Tantangan kemarin jadi- baru bilang nanti bikin itunya Kinaria Co-op Fighting for Climate Change, Climate change. katanya gitu. Oke, mereka pun juga responsif terhadap isu-isu yang dihadapi saat ini ya. Climate Finally, change. karena gini, untuk membuat satu film, kan waktu itu membuat film tentang illegal fishing. Oke. Berarti ada masalah. Nah, di film namanya konflik. Oke. Nah, konflik ini kan harus ada solusi. Kalau di film kan harus ada. Nah, berarti kan harus ada solusi. Nah, mereka tanya dulu, kenapa bisa begitu? Adik-adik sendiri yang melakukan riset kan. Oh, kenapa sih ilegal? Ilegalnya bagaimana? Gitu kan. Oh, kenapa kamu bela-belain yang ilegal itu? Oh, ternyata cuma gak ada modal untuk membuat satu keramba. Oke. Nah, kita masuk ke lembaga lain, boleh nggak sponsorin set lokasi di film, tapi bikinin keramba. Oh boleh, dibikinin lah keramba. Finally kan jadi solution. Nah itu masuk tentang climate change waktu kemarin tentang penyu, terus sampah plastik. Marine debris Iya. gitu juga ya. Nah semuanya dimasukin ya, walaupun di film itu hanya sedikit-sedikit ya, namanya dia bikin film komersil kan. Tetapi adik-adik membuat itu sangat apik sih. Luar biasa sih, walaupun mereka belum pernah bikin film. Jadi saat ini filmnya masih bisa ditonton di mana? Bisa di uflick.id. Sekalian Mbak, bisa. Jadi bisa nonton di uflick.id. Karena nggak sabar juga nih Karena, pengen tahu. Jadi mau masuk lewat manapun sama Uflick bisa nonton di situ. Kalau sudah nonton berarti nanti kita kasih satu akun koperasi. Bener. Langsung otomatis anggota? Ya. Oke, menarik Gitu. sekali. Tinggal ini memang dilanjutkan benar-benar aja. praktik best practice dari pemanfaatan teknologi, Ya. best practice dari melibatkan teman-teman muda untuk bergabung ke koperasi. Nah, ini semakin membuat aku tertarik nih Mbak sebagai Untuk menjadi produser. untuk Atau saingannya sutradara. aku. Oh sutradara juga. Tapi nggak hanya ke Kinaria, aku tuh juga semakin tertarik sebenarnya dengan konsep desa bambunya YBL nih. Kalau gitu nanti bikin film di Desa Bambu. Betul. Ayo. Jadi Kita kan dua-dua tadi dapat. kata kuncinya kolaborasi kan, Yes. dan seminimalkan budget. Nah. Nah, Mas Ari, boleh nggak sih aku tuh dijelasin buat juga sobat Refman di rumah, apa sih desa bambu dan boleh nggak sih kita itu terlibat atau berkolaborasi untuk mensukseskan atau mendukung apa tadi ya semangat kita untuk membangunkan lahan Desa kritis dan bambunya. tidur? Ya. Sangat bisa. Ya berarti satu desa bambu itu sebenarnya satu kerjasama di antara masyarakat, pemerintah dan swasta untuk aktivasi 210 rumah tangga yang bekerja sama untuk mengelola plus minus 2.000 hektar lahan kritis untuk ditanam kembali, untuk dibangun kembali lahan tidurnya dengan sistem wanatani bambu. Berarti ada Tumpang tani tadi ya. tumpang sari. Tumpang sari, Tumpang oke. sari bambu, betul. Dan sistem mereka untuk memanen, kan bambu batang utamanya itu di bawah tanah. Berarti jika kita tanam di 2022 satu bibit bambu, kita perlu plus minus ya 7 sampai 10 tahun sampai bibit ini bisa jadi rimpang, berarti batang utamanya di bawah tanah menyebar dan menghasilkan cabang sebenarnya atau batang di atas tanah plus minus 40. Dan Tingginya. dari situ 40 biji, 40 lonjor lah. Dan dari 40 lonjor ini ada anaknya, ibunya, neneknya, dan buyutnya. Yang boleh dipanen itu buyutnya saja. Dan setiap tahun kita bisa datang ke rumpun yang sama untuk memanen 6 sampai 10 buyut. Buyutnya. Ya, berarti sistemnya benar-benar lestari. Akar bambu itu menumbuhkan permukaan tanah, topsoil, tanah organik atau tanah suburnya. Setiap tahun bisa sampai 2 cm di sekitaran rumpunnya. Nah ini 2 cm ini kan kita nggak tahu nih
apa ya, istilah agroforestry-nya ya. Iya. Itu 2 cm itu bagus, biasa aja atau luar Produktif biasa? sekali. Oke. Luar biasa. Dari mulsa, dari daun bambunya yang gugur di tengah musim kemarau, iya. itu di musim hujannya terurai jadi tanah. Dan tanah Setinggi ini 2 cm itu. betul, plus minus. Menarik sekali. Iya, Jadi iya. memang luar biasa manfaat bambu ini, tapi tetap butuh tangan manusia untuk mengelola rumpun rumpun ini. dan memungut, bukan memanen buyutnya, untuk membantu produktivitas dan kesehatan rumputnya. Yang penting masyarakat atau petaninya benar-benar sadar tentang anak, ibu, nenek, dan buyutnya. Dan kami lagi membangun satu platform sekolah lapangan bambu yang online. Sekolah lapangan bambu. Ya. Itu mengedukasi tentang apa? Tentang manfaat bambu? Tentang manfaat bambu, tentang sistem kerjasama kehutanan ini yang bisa mengundang kolektifnya, entah itu BUMDes, entah itu koperasi, untuk bekerja sama. Contoh memanen, di mana logistiknya seperti apa, alur kerjanya gitu ya. Sekali. Ini kalau boleh tahu, ada nggak sih desa bambu yang paling berkesan yang kerjanya saat ini kayak berkesan banget nih? Di Ngada, di Flores, NTT. Ya, boleh diceritain nggak sih apa yang paling menarik dari desa bambu di Ngada ini, Mas? Kalau kita bisa bayangkan ya, lonjor bambu yang diameter di dada itu 18 cm, tingginya plus minus 30 meter. Rumpun bambu yang ya diameter 5 meter dan ada ratusan ibu-ibu, bapak-bapak yang ke hutan setiap hari untuk memanen buyut dan juga menanam contoh jahe, temu-temuan dan sebagainya. Berarti bambu itu jadi seperti kanvas untuk lukisan masa depan mereka. Dalam konteks ini mereka bisa menanam apapun di tanah yang subur. Betul sekali. Berkat bambu. Ya. Dan satu rumpun bambu mampu untuk menyerap 5.000 liter air. Berarti jadi semacam cubang air untuk permukaan tanah yang teman-temannya bambu di tumpang sarinya atau warna tanahnya bisa dapat manfaat dari tanah dan airnya bambu. Luar biasa banget. Jadi Mbak, ke Ngada kita bikin film. Ayo. Luar biasa banget sih membayangkan, karena selama ini mungkin teman-teman Sobat Refman, masyarakat masih memandang bambu ya as it is. Tidak melihat itu sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan bumi. Gitu. Jadi gerakan dari Yayasan Bambu Lestari ini juga harus makin digelorakan nih. Karena di mana lagi sih kita tinggal kalau nggak di bumi. Dan dari Eropa dan Amerika Serikat itu kemauannya, demand-nya itu sudah jutaan dolar USD. Nilai pasarnya? Nilai pasar per tahun. Dan kita bisa berkontribusi berapa persen tuh dari? China sudah mendorong sektor bambu yang mendekati 100 miliar US dollar per tahun revenue. Wow. Okay. Dan Indonesia ya dengan 1.000 desa bambu, visi kami adalah untuk 6 sampai 9 miliar US dollar ekuivalen. Wow. Satu desa bambu mampu untuk menghasilkan plus minus 16 sampai 22 miliar dari 2.000 hektar revenue. 1.000 desa bambu, itu target tahun berapa Mas? 2036. 2036. Saat ini sudah ada? 40 plus. 40 plus, oke. Menarik sekali. Kita harus membantu untuk minta tolong, ayo. Saat ini kita sudah ada pertanyaan dari teman-teman netizen Sobat Refman yang mau tanya nih soal koperasi dari Mbak Ivon dan Mas Arief. Kita lihat pertanyaannya. Halo, nama aku Ganis. Aku mau nanya gimana sih caranya biar ngedorong koperasi ini biar lebih adaptif, terus sesuai sama perkembangan zaman, biar nggak kaku atau kuno gitu. Terima kasih.
Mbak Ganis, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Mbak Ivon? Kita punya tagline investasi dimulai dari nonton. Jadi untuk menjadi anggota nggak usah susah-susah, cukup nonton filmnya jadi anggota. Setelah nonton mau berkontribusi, aku juga pengen dong ikut ke dalam film yang lainnya, ya welcome. Tapi ikut latihan dulu, ikut belajar dulu, dan ikut casting pastinya ya. Oke, ada lagi Mbak, karena kan saat ini juga koperasi itu memang struggling ya, apalagi model bisnis itu kan makin banyak ya, perbankan, tidak hanya koperasi. Ada nggak sih cara untuk mengambil ceruk itu yang saat ini, apalagi bank sekarang kan sudah semuanya digital, koperasi masih menghadapi tantangan untuk menarik minat. Apa Mbak? Itu sarannya? tadi yang adik-adik bilang, dengan 50.000 sudah menjadi co-producer di dalam filmnya. Namanya keluar di credit title loh. Kalau mungkin koperasi lainnya perlu mengembangkan ide lain ya. Jangan hanya simpan pinjam nih. Iya. Harus ada hal lainnya yang sebenarnya bisa ditawarkan. itu sama ya. Jadi kan adik-adik punya dana, seperti saya bilang tadi, mereka nggak jajan, mereka taruh di situ. Terus dipakai buat modal pembuatan film, sama juga simpan pinjam. Tetapi unit bisnisnya aja yang kreatif. Kreatif, betul. Gitu. Buat unit bisnis yang kreatif mungkin Ya. itu ya. Mas Arief? Ya mungkin ke konsep agile ya, untuk benar-benar jangan sungkan dan takut untuk gagal, dan kalau bisa jika ada yang menyumbat proses kerja kita, ya dipaksa sampai kegagalannya secepat mungkin tiba dan kita evolusi, adaptasi, dan sistem contoh komunikasi, koordinasinya kita itu perlu belajar dari sistem learningnya. Jadi yang lincah aja ya, kalaupun jatuh harus tahu cepat-cepat gimana naiknya. Menarik banget. Move on, iya bener banget Mbak, bener-bener. Emang sekarang kata-kata Mbak Ivon juga ini banget ya, kata-kata generasi Z banget ya. Kebanyakan gaul sama mereka. Menarik nih, kayaknya memang Sabi. Ini perlu dicontoh pemimpin-pemimpin koperasi nih, ketua-ketua koperasi nih, harus lebih kreatif. Nah, kita juga ada pertanyaan kedua, kita tonton videonya. Halo, nama saya Ade. Saya mau bertanya dong, apa yang menjadi ukuran bahwa sebuah gerakan koperasi itu sudah mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat? Lalu hal-hal dominan apa yang bisa dijadikan bukti bahwa gerakan koperasi ini sudah bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya sekelompok golongan aja? Oke, mungkin Mas Arief dulu dijawab. Iya, saya rasa kalau kita ngomong tentang kinerja dan kerjasama kolektif, itu salah satu proses management system itu untuk menilai seringnya mereka berkoordinasi tentang masalah dan solusi ya. Kalau kita ngomong simpelnya ya, dan berarti kita jangan result orientated saja, tapi kita proses orientated menuju ke result yang kita tujui. So, saya rasa secara proaktif kita sudah bisa baca sistemnya kita itu kinerjanya secara proses itu sudah bagus nggak? Kita nggak perlu tunggu 1 tahun sampai kegagalan dan sebagainya. Harusnya fail fast, fail quick, fall forward. Ini konsep-konsep. Jadi kegagalan itu juga dihitung sebagai progres gitu. Betul, ya Mas. Kalau Mbak Ivon? Dengan menggunakan strategi multi pihak ya. Multi pihak. Kalau di kami itu berdampak banget. Jadi misalnya komunitas ibu-ibu yang ada nanti ikut nonton, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa profit sharing langsung. Gitu. Nah, kan itu udah multi pihak ya. Padahal dia nggak ikut proses. Nggak ikut produksi, dia hanya nonton. Tapi karena kita menerapkan cara multi pihak, itu kita udah bisa profit sharing. Nah, profit sharingnya buat apa? Terserah, nanti buat pengembangan bambu ataupun bikin film tentang bambunya.
Iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi tetap Mbak Ivon tuh berangkatnya dari kolaborasi ya? Iya. Dengan skema multi pihak tadi ya sebenarnya dasarnya kolaborasi. Iya. Dan juga tadi kalau Mas Arief aku membaca ada benang merahnya di jangan takut gagal. Gagal itu juga bagian dari proses belajar dan tadi jangan result oriented karena itu juga bagian dari keberhasilan sebenarnya. Oke. Dan mungkin tambah sedikit tentang bagi hasilnya yang tertulis dalam satu proses itu memerlukan waktu dan disiplin yang benar-benar tertulis. Ya, hitam putihnya itu kurang kelihatan ya di teman-teman. Jadi bukan berarti karena asas kekeluargaan bukan berarti meniadakan yang sifatnya di atas kertas. Karena itu jadi melatih kedisiplinan, transparansi. Menarik sekali. Memangnya sering diabaikan ya Mas hal-hal seperti itu? Aduh, sering sekali. Karena ya mungkin orang Indonesia terlalu baik. Gampang lah. Terlalu percaya. Betul, ya terlalu percaya. Bisa jadi catatan kritis juga ini bahwa di tengah asas kekeluargaan kita tetap perlu kedisiplinan, perlu taat terhadap aturan di atas kertas. Ya. Oke. Nah, Sobat Refman, kita masuk ke sesi kuis nih. Cara ikutan kuisnya, teman-teman dan Sobat Refman wajib untuk follow akun sosial media di Instagram kita di @revolusimental_id. Jawab pertanyaan dengan posting foto kamu sedang menyaksikan podcast ini di sosial media dengan hashtag Ayo Berkoperasi dan Disko Bareng 4. Mention dan tag foto kamu ke kita @revolusimental_id. Dan akunnya jangan di private ya, agar kita bisa melihat jawaban kamu. Pemenang akan diumumkan di sosial media sehari setelah acara ini tayang. Dan pertanyaannya gampang banget nih, kalau teman-teman tadi ngikutin dari awal. Berapa sih unit koperasi di Indonesia hingga saat ini? Kita sudah ada di penghujung acara. Untuk dapat lebih kompetitif, koperasi memang harus bertransformasi menjadi lebih adaptif dengan perubahan. Di samping pengelolaan lembaga, menggiatkan kampanye di masyarakat, pengelolaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian yang utama. Kinerja koperasi juga dapat terjaga dengan baik, dengan kolaborasi, dengan digitalisasi dan juga dengan semangat pantang menyerah bahwa kegagalan itu adalah bagian dari sebuah progres atau kemajuan dari koperasi. Nah, terima kasih banyak Mbak Ivon, terima kasih banyak Mas Arief telah bergabung dengan podcast kita di episode 4 kali ini. Sangat insightful, semoga kita bisa berbagi di lain waktu dan semakin menggelorakan semangat Ayo Berkoperasi. Ayo. Mungkin terakhir bisa ada yang disampaikan kepada Sobat Refman di rumah? Jangan ragu berkoperasi, karena koperasi itu asik. Koperasi asik. Mas Arief? Ya, mari kita kerjasama untuk membangun sistem koperasi kolektif supaya lahan tidurnya Indonesia bisa dihidupkan kembali. Aksi bersama kita bisa. Aksi dan kolaborasi. Sekian podcast episode 4 kali ini. Saya Arita Nugraheni undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam. Silahkan diminum, Mbak Ivon. Jadi nih kita. Ayo. Kan udah deal tadi.